Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudara kasih, di dalam situasi kondisi yang tidak ada kepastian ini, saudaraku, demikian di dalam peribadatan kita. Kita tidak tahu kapan kita bisa berkumpul kembali bersama-sama memuji, membesarkan Tuhan di gereja. Untuk itulah, di dalam situasi seperti ini, Gembala Sidang kita sudah mempersiapkan, saudaraku, beberapa tema. Ada 12 tema tentang iman untuk ibadah online. Pada hari ini, saya diberi kepercayaan, saudaraku, untuk berbagi, untuk men-sharingkan firman Tuhan. Ya, kita dapat belajar bersama-sama, biar iman kita juga dapat bertumbuh bersama. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Pada hari ini, saudaraku, tema yang kita pelajari, yang saya sharingkan, saudaraku, itu lompatan iman, yaitu pertumbuhan iman eksponensial. Pertumbuhan iman eksponensial ini, saudaraku, contoh sederhana kita dapat melihat adalah pertumbuhan koloni bakteri. Satu bakteri, saudaraku, dia dapat membelah diri, saudaraku, menjadi dua. Kemudian dua bakteri ini, saudaraku, masing-masing membelah diri, saudaraku, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32, dan seterusnya. Pertambahan jumlah bakteri ini, saudaraku, semakin meningkat sesuai populasi bakteri itu sendiri. Kalau bakteri itu semakin berkembang, dia makin besar, saudaraku. Lompatan iman, pertumbuhan eksponensial, saudaraku, itu adanya peningkatan iman, saudaraku, yang melonjak secara drastis, makin naik menuju kesempurnaan. Seperti garis grafik kalau kita lihat, saudaraku, dia naik terus, saudaraku. Lompatan iman itu, saudaraku, melompat dan tinggi, saudaraku, dalam segala bidang, ya, dengan iman kepada Tuhan Yesus. Lompatan iman, saudaraku, ada pertumbuhan iman, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ada keseimbangan, saudaraku. Lompatan iman itu harus sampai masa tua. Ya, kita buka di dalam Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, saudaraku. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Yang kita garis bawahi, saudaraku, pada masa tua pun mereka berbuah menjadi gemuk dan segar. Ada lompatan iman. Lompatan iman itu khusus tidak berhenti di satu titik. Dia stabil, namun dia terus naik, saudaraku, sampai selesai. Kalau bahasa sederhana mungkin dapat dikatakan, saudaraku, sampai tidak bisa diteruskan lagi. Sampai masa hidup kita. Selama masih kita kuat, saudaraku. Itu dapat dilakukan itu bersama Tuhan. Paulus berkata, saudaraku, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, saudaraku, dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ada dorongan Roh Kudus, saudaraku, di dalam diri Paulus. Roh Kudus ini, saudaraku, juga ada di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ini, saudaraku, ada di dalam diri kita, saudara, kita akan melakukan lompatan-lompatan iman yang tidak terpengaruh oleh keadaan, saudaraku. Semakin sering, saudaraku, kita mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan, seharusnya, saudaraku, kita harus semakin mengerti. Kita harus mengalami lompatan iman demi lompatan iman. Lompatan iman, saudaraku, adalah bentuk sikap iman kita untuk meninggalkan hal-hal yang lama, hal-hal yang biasa-biasa, saudaraku.
Kalau kita bicara lompatan iman, saudaraku, ada tindakan melangkah naik dari posisi rendah ke tempat tinggi, atau saudaraku berpindah posisi. Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, 1 Korintus 13 ayat 11, saudaraku, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya, saudaraku, ada sikap untuk berubah. Ada komitmen untuk berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Ya, meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ada tindakan lompatan iman untuk berubah, saudaraku. Dalam lompatan iman, saudaraku, banyak perkara, saudaraku, yang dapat kita lakukan bersama Tuhan. Di dalam bidang jasmanika, di dalam bidang rohanika. Ada terobosan baru yang akan kita lakukan. Lompatan iman, saudaraku, bukan membuat kita terlepas dari masalah pergumulan hidup. Lompatan iman bukan membuat kita menjadi kaya secara materi, saudaraku. Meskipun ada lompatan iman yang melakukan terobosan-terobosan yang dilakukan ya dalam hal jasmani ataupun rohani. Dengan lompatan iman ini, saudaraku, itu memperkaya kehidupan rohani kita. Membuat kita cakap, saudaraku, untuk menanggung segala beban hidup itu bersama Tuhan, saudaraku. Kalau kita tidak hidup, saudaraku, di dalam tuntunan Tuhan, kita sulit, saudaraku, untuk mengalami lompatan iman yang stabil. Karena apa? Dalam proses hidup ini, saudaraku, kita akan banyak mengalami pergumulan hidup. Kita akan menghadapi keadaan yang pergumulan, menghadapi orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin di rumah, mungkin di tempat kerja, ya mungkin di dalam komunitas kita bergereja, di dalam komsel, saudaraku. Ya, hal seperti inilah kadang yang membuat kita bisa menjadi kecewa. Ya, kita tidak stabil, saudaraku. Nah, mungkin, saudaraku, ya saat ini, saudaraku, banyak orang percaya, ya orang Kristen, yang mengalami lompatan iman secara drastis. Maaf, mungkin mereka karena takut COVID-19, saudaraku. Lompatan iman yang mereka lakukan mungkin bukan mengasihi Tuhan, bukan melakukan kehendak Tuhan. Ya, mereka mencari aman, saudaraku. Ya, tidak salah, saudaraku. Di dalam situasi kondisi yang tidak nyaman, tidak aman, kita harus berlindung kepada Tuhan. Tapi kalau motivasinya seperti itu, melakukan lompatan iman, saudaraku, lompatan iman yang tidak stabil. Karena apa? Karena melihat situasi kondisi, saudaraku. Misalnya, saudaraku, waktu aman, waktu tentram, ya mungkin orang tidak perlu Tuhan. Perlunya apa? Seorang pendeta. Yang dicari pendeta, bukan Tuhan, saudaraku. Nah, waktu tidak aman, ya seperti saat ini, merasa ada ketakutan. Nah, jemaat, saudaraku, baru cari Tuhan, baru perlu Tuhan. Bahkan mungkin tidak perlu pendeta lagi, saudaraku. Karena apa? Karena pendeta itu juga manusia. Maaf, saudaraku. Karena COVID-19 juga modal, saudaraku. Ini, maaf, saudaraku. Bukan mengecilkan kependetaan seseorang, saudaraku. Tapi ini menjadi suatu pelajaran untuk introspeksi kita sebagai umat Tuhan. Ya mungkin selama ini suatu perjalanan iman kita, saudaraku, mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan, saudaraku. Mungkin selama ini kita dikit-dikit minta pendeta yang mendoakan kita. Sebenarnya kita mampu, kita punya kuasa untuk berdoa sendiri, saudaraku. Kadang kita menganggap, saudaraku, maaf, seorang pendeta itu dianggap tuh seperti dewa, seperti orang yang memiliki kesaktian, saudaraku. Tanpa kita sadari, kadang kita sedang memfigurkan pribadi-pribadi
Kita bukan fokus kepada Tuhan lagi. Mungkin di dalam ibadah kita datang ke gereja pun, saudaraku, kita bukan cari Tuhan, bukan cari kebenaran firman Tuhan. Kita cari siapa pembicaranya. Oh, kalau si A, saya datang. Kalau si B, saya tidak datang. Hal-hal seperti ini banyak terjadi, saudaraku, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, pendeta itu, saudaraku, juga manusia. Dia juga perlu didoakan, saudaraku. Ya, dia bukan dibuat dari baja. Dia bukan seorang Superman. Ya. Dia adalah seorang manusia seperti kita, saudara. Daging, darah. Ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan, ada kekhawatiran, saudaraku. Nah, kemudian, saudaraku, mengalami lompatan iman itu tidak stabil. Tanpa kita sadari, kadang-kadang, saudaraku, kita jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa dalam hal lompatan iman itu sendiri. Kita merasa kita sudah melakukan lompatan iman. Kita merasa, saudaraku, kita adalah pribadi yang lebih dari orang lain, saudara. Akhirnya apa? Tanpa kita sadari, lompatan iman kita itu tidak stabil. Supaya lompatan iman kita stabil, saudaraku, kita harus hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kita bisa melakukan lompatan iman, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena Tuhan. Nah, hidup kekristenan, saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus mengalami lompatan iman. Dari biasa-biasa, saudaraku, kita harus menjadi orang yang luar biasa. Tuhan tahu kapasitas kita, saudaraku, kemampuan kita. Kita juga tidak bisa memaksa, kita harus melakukan lompatan iman yang drastis, yang melebihi orang lain. Kita harus melewati proses demi proses, saudaraku. Setiap kita sudah diberi kapasitas, sudah diberi kemampuan, saudaraku. Kita sudah diberi porsi. Seperti perumpamaan talenta, saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Setiap orang pasti memiliki talenta itu. Setidaknya ada 1 talenta, saudara. Kalau ada 1 talenta di dalam diri kita, saudaraku, maksimalkan. Jangan didiamkan. Kita jangan seperti yang hanya menerima 1 talenta. Dia pergi, dia menguburkan uang majikannya di dalam tanah, saudaraku. Dia tidak berbuat apa-apa. Tidak ada rasa tanggung jawab. Dia memberi alasan-alasan secara logika bisa diterima, saudaraku. Nah, banyak orang seperti ini, saudaraku. Masa boto, dia cuek, memberi alasan-alasan yang bisa diterima dengan logika. Yang penting dirinya merasa aman. Nah, Tuhan, saudaraku, tidak suka orang-orang seperti ini. Alkitab katakan. Nah, terlebih untuk generasi yang akan datang, saudaraku, lompatan iman ini perlu. Karena tantangan itu semakin berat untuk kedepannya. Mereka harus ditanamkan, mereka harus diajarkan. Supaya mereka memiliki iman yang kuat. Bukan iman yang dasar-dasar. Ketika mereka memiliki iman yang kuat, saudaraku, mereka akan melakukan terobosan-terobosan, lompatan-lompatan iman, saudaraku, yang melebihi generasi sebelumnya, saudaraku. Ya. Itu harus ditanamkan kepada generasi-generasi muda. Mereka akan melakukan lompatan-lompatan iman itu, saudaraku, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, lompatan iman, saudaraku, itu bisa mempengaruhi dunia. Ya, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Lompatan iman bisa mempengaruhi keadaan, bukan keadaan yang mempengaruhi kita. Nah, firman Tuhan, saudaraku, katakan, dunia ini semakin hari semakin jahat, semakin kacau. Kita jangan berpikir dunia ini dengan kemajuannya, saudaraku, semakin aman, semakin tertib. Tidak, saudaraku. Semua manusia menjadi sombong, tinggi hati. Ya. Hidup bebas. Melupakan Tuhan, saudaraku. Karena arus dunia itu begitu cepat, saudaraku. Merubah keadaan. Kalau kita tidak
melakukan lompatan iman, memiliki iman yang kuat, saudaraku, kita bisa diombang-ambingkan. Kita bisa mengikuti arus, saudara. Kita bisa meninggalkan iman percaya kita, saudara. Mungkin kita tetap menjadi orang Kristen, tapi kita tidak bertumbuh. Iman kita tidak berbuah, saudaraku. Bahkan gereja pun akan berhenti bertumbuh dan berbuah kalau tidak melakukan tindakan lompatan iman. Nah, dunia ini, saudaraku, berkembang itu begitu cepat. Kita melihat, saudaraku, sekarang virus COVID-19 merubah tatanan dunia. Kalau tidak ada lompatan iman, saudaraku, orang tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Khususnya di dalam ibadah. Orang berpikir, kok beribadah di rumah? Bagaimana caranya? Sesuatu yang baru. Ada yang berpikir, saudaraku, kalau ibadah itu mesti di gereja. Ibadah online di rumah bersama keluarga. Banyak yang menganggap bukan ibadah. Kalau tidak bertatap muka, berkumpul bersama teman-teman di gereja, mendengar firman Tuhan secara langsung dari hambanya, memuji Tuhan secara langsung di gereja, saudaraku. Seolah Tuhan itu tidak hadir, saudaraku. Bahkan sampai ada pro kontra, saudaraku. Ada yang mengatakan, kalau tidak meniadakan ibadah di gereja, mereka adalah orang yang tidak beriman. Ada yang mengatakan, mereka mengadakan ibadah di gereja, beriman tapi tidak berhikmat, saudaraku. Kita melihat, ini saling menghakimi satu sama lain sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini sebagai salah satu bentuk tidak ada lompatan iman. Tidak mengalami suatu pertumbuhan, saudaraku, secara rohani. Nah, saudara kasih, lompatan iman itu, saudara, membuat kita di posisi yang lebih. Kalau kita di posisi yang tinggi, artinya kita dapat melihat di sekeliling kita, saudara. Kalau kita mau mengalami lompatan iman, saudaraku, yang pertama, kita harus memiliki sikap untuk berubah dan diubah. Berubah dari pikiran-pikiran lama. Berubah dari kebiasaan lama. Itu harus ditinggalkan semua, saudara. Di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Filipi 3 ayat 13 sampai 16 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Haleluya. Nah, saudara kasih, kita harus mengambil sikap yang total. Tidak bisa setengah-setengah kalau kita mau berubah. Nah, Tuhan tidak mau orang yang setengah-setengah. Di Alkitab dikatakan akan dimuntahkan Tuhan orang yang suam-suam. Nah, kita lemah, saudara. Kita tidak mau berubah karena kebiasaan lama itu, saudaraku, kita pelihara. Kebiasaan lama itu, saudaraku, membelenggu kita. Kita akhirnya merasa, ya hidup udahlah seperti ini aja lah. Aku udah sampai segini aja lah menjadi orang Kristen. Kita merasa bingung, saudaraku, untuk melakukan sesuatu yang beda dari biasanya. Nah, kalau kita sendiri, saudaraku, tidak mau ambil sikap untuk berubah secara total, saudaraku, kita tidak akan mengalami apa-apa. Meskipun saudara baca, dengar
khotbah yang mungkin setiap minggu, mungkin setiap hari kita baca, dengar dan renungkan firman Tuhan, saudaraku. Belum pendalaman Alkitab dan sebagainya. Saudara hanya menghabiskan waktu kalau tidak mau ambil sikap untuk berubah. Menjadi pertanyaan dan renungannya, saudaraku, untuk apa selama ini ya saudara rajin ibadah, ya baca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, kalau tidak mau berubah, ya mau tunggu apa lagi, saudaraku? Maaf, saudaraku, apalagi, saudaraku? Angka usia kita, saudaraku, sudah banyak. Katakanlah, saudaraku, sisa hidup kita. Mau tunggu apa lagi, saudaraku? Itu menjadi renungan kita. Demikian, ya, saudara yang sudah jadi orang percaya, mungkin rajin ibadah, mungkin bisa rajin melayani. Namun kalau untuk baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu malas, saudaraku. Apa yang saudara dapat selama ini, saudaraku, kalau tidak baca merenungkan firman Tuhan? Ya, kalau kita masih mampu, saudaraku, untuk membaca, untuk mendengar, untuk berpikir, saudaraku, lakukan itu, saudaraku, sebelum mata kita, pikiran kita, ya, pendengaran kita menurun, saudara. Kalau bahasa sederhananya, renungkanlah sebelum kita menjadi pikun, saudaraku. Renungkan firman Tuhan itu. Ini tidak heran kalau kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mudah lemah, kita mudah kalah, tidak ada daya juang, saudaraku. Kita mudah diombang-ambingkan. Tidak ada lompatan iman, saudaraku. Saya katakan, saudaraku, ya, kita sudah menjadi orang Kristen. Kita sudah menjadi orang percaya. Mungkin latar belakang kita dulu adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, jadi, saudaraku, hiduplah sesuai. Hiduplah sebagai orang yang serius mengikuti Tuhan. Kalau kita tidak serius mengikuti Tuhan, saudaraku, kita tidak ada bedanya dengan kehidupan kita. Hidup di dalam kegelapan itu. Nah, iman kita tumbuh. Saudaraku, ada lompatan-lompatan iman. Di dalam Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17, saudaraku, dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu perlu. Janganlah, saudaraku, kita dibodohkan oleh pikiran kita sendiri, saudaraku. Sikap mau diubah, saudaraku. Kita harus mau diubah oleh Tuhan. Kita harus mau diubah oleh firman Tuhan. Hidup kita harus taat, saudaraku. Sikap mau yang diperbaiki, ya, untuk menjadi lebih baik. Ya, kita harus menerima nasihat. Kita harus menerima teguran, saudaraku. Ya, hidup itu, saudaraku, kita jangan baper. Jangan bawa perasaan. Tapi hidup kita harus baper juga. Itu bawa perubahan, saudaraku. Amin. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus diubah, saudaraku? Cara berpikir kita. Cara sikap kita. Ya, kita rajin ibadah, saudaraku. Mungkin kita aktif melayani. Itu, saudaraku, baik. Tapi itu belum cukup, saudaraku, untuk melakukan lompatan iman itu, saudaraku. Itu belum cukup untuk kita diubah. Nah, kalau pikiran kita, sikap kita mau diubah, saudaraku, dengan kerendahan hati, kita akan mengalami lompatan iman, saudaraku. Kita tidak mau diubah. Kenapa? Hati kita keras, saudara. Kalau kita mau jujur, saudara, kita tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Kita
banyak protesnya, saudaraku, daripada kita mengalami proses itu. Memang proses itu sakit, nggak enak. Tapi di balik itu, saudaraku, ada sesuatu yang indah. Ada sesuatu yang mengagumkan, saudaraku, yang dapat merubah hidup kita. Jadi untuk diubah, saudaraku, kita, saudaraku, harus merendahkan hati. Saya katakan, saudaraku, kita sudah percaya kepada Tuhan. Ya, untuk apa kita keras kepala? Hal ini sudah saya tanamkan di dalam hidup saya, dalam pikiran saya. Itu bukan sesuatu, saudaraku, yang membanggakan kehidupan kita secara rohani. Bahkan kalau kita keras hati di dalam kehidupan kita secara sekuler, dalam jasmani pun, saudaraku, itu akan membuat kita hancur. Apalagi di dalam hidup rohani, kita tidak akan mengalami lompatan iman, saudaraku. Orang yang tidak mau diubah, orang yang tidak mau berubah, saudaraku, dia akan ketinggalan. Ketinggalan dalam segala hal, saudaraku. Ya, mungkin dapat dikatakan, ya, bahasa sederhananya, saudaraku. Misalnya orang itu sudah turun naik ke bulan, saudaraku, ya. Sudah bolak-balik ke bulan. Tapi kita masih sibuk bolak-balik di kota Jakarta, saudaraku. Ya, mungkin kita, orang itu, saudaraku, sudah bisa berdoa, sudah pergi besuk dan sebagainya. Nah, kita, saudaraku, masih minta mau didoakan. Kita masih mau dibesuk, saudaraku. Jadi berdoalah untuk orang lain sebelum orang lain berdoa untukmu. Jadi besuklah orang lain sebelum orang lain membesuk dirimu, saudaraku. Nah, di dalam Ibrani 5 ayat 12, saudaraku, dikatakan sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Di dalam Ibrani pasal 5 dan 6 ini, saudaraku, ini adalah teguran untuk orang Kristen di Ibrani, supaya mereka dewasa, supaya mereka bangkit, supaya mereka ada lompatan-lompatan iman, saudaraku. Nah, ini juga berlaku untuk kita. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita, saudaraku. Kita harus tinggalkan. Kita harus mengalami lompatan iman itu. Nah, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara menjadi orang percaya. Nah, kalau kita mau jujur, kita bisa melihat menurut waktu kita. Dari awal kita percaya, saudaraku, dibaptis sampai sekarang. Apakah kita sudah mengalami pertumbuhan itu? Apakah kita sudah mengalami lompatan-lompatan iman itu? Mungkin kita sudah melakukan lompatan-lompatan iman, tapi tidak stabil, saudaraku. Jatuh, naik, saudaraku. Kadang yang membuat kita tidak mengalami lompatan iman, saudaraku, karena kita lamban dalam hal mendengar, lamban dalam hal bertindak, saudaraku. Kalau mau berubah dan diubah, saudaraku, bukan soal berapa lama saudara menjadi orang percaya, namun soal hatimu, soal hati saya dan hati saudara, saudara. Perumpamaan gadis bijak dan bozo, saudaraku, di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Itu adalah contoh yang jelas orang yang mau berubah dan diubah, saudaraku, dan yang tidak mau, saudaraku. Orang yang tidak mau berubah, saudaraku, dan diubah itu seperti gadis yang bodoh. Hidupnya santai, dia menganggap remeh, dia berpikir selalu masih ada waktu. Kiranya, saudaraku, hal-hal seperti ini jauhkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Lompatan iman, saudaraku, melampaui keadaan, pikiran, dan perasaan kita. Kalau saudara baca di Alkitab dengan teliti, banyak contoh di Alkitab, saudaraku, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru.
ada lompatan iman yang dilakukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti Abraham, dikatakan bapak orang beriman, saudaraku. Dia melakukan lompatan-lompatan iman, melampaui keadaan, pikiran dan perasaannya sendiri, saudaraku. Paulus, saudaraku, dia mau berubah dan diubah. Dia menjadi orang yang penuh kasih. Dia orang jahat menjadi orang baik. Petrus juga, saudaraku, pribadi yang mengkhianati Yesus, saudaraku. Dia mau berubah dan diubah. Ketika dia berkhotbah, saudaraku, 3.000 saudaraku orang percaya dan dibaptis. Alkitab mencatat itu. Dan orang melihat dan menjadi kagum dan terheran-heran, saudaraku. Demikian jemaat mula-mula, saudaraku. Mereka mengalami, saudaraku, lompatan iman. Di dalam jemaat mula-mula, hidup persekutuan mereka melakukan hal yang biasa-biasa. Tapi mereka melakukan hal-hal di luar biasa itu. Jadi hal biasa itu menjadi hal yang luar biasa, saudaraku. Alkitab mencatat pertumbuhan mereka, pertumbuhan iman mereka, saudaraku. Mereka sangat luar biasa. Ada lompatan iman dari kebiasaan lama. Mereka lakukan hal yang baru di dalam pribadi mereka, saudaraku. Mereka besar hati. Mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka berbagi. Mereka melakukan perbuatan kasih. Alkitab mencatat mereka disegani orang. Banyak jiwa-jiwa yang ditambahkan oleh Tuhan. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Karena ada lompatan iman di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan hidup persekutuan gereja kita? Di dalam komsel kita, saudaraku. Kalau secara pribadi, kita tidak mau melakukan lompatan iman itu, saudaraku. Bagaimana persekutuan kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti jemaat mula-mula, saudaraku. Lompatan iman itu harus dilakukan dari diri kita terlebih dahulu. Kita harus melakukan. Itu harus terjadi di dalam diri kita secara pribadi, saudara. Nah, 5 wanita yang bijak, saudaraku, gadis yang bijak, itu memiliki lompatan iman. Mempersiapkan diri, saudaraku, untuk menyambut kedatangan mempelai pria. Mereka tidak berdiam diri. Mereka tidak santai-santai. Mereka tidak mensia-siakan waktu yang ada, saudaraku. Mereka melihat jauh ke depan dengan mata rohani. Mungkin kalau kita melakukan seperti ini, kalau orang nggak mengerti, dia mengatakan kita adalah orang yang terlalu menghayal, menghabiskan waktu, melakukan sesuatu yang tidak-tidak, saudaraku. Karena mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak melihat secara mata rohani. Orang yang memiliki mata rohani, saudaraku, dia akan melihat jauh ke depan. Saat itulah dia akan melakukan lompatan iman itu, saudaraku. Alkitab mencatat gadis wanita yang bijak ini, saudaraku. 5 ini. Hidup mereka mengalami suatu sukacita yang besar. Mereka tidak ketinggalan pada waktu mempelai pria itu datang. Nah, hidup kita ini berlomba, saudaraku, dengan waktu. Nah, inilah waktunya, inilah kesempatan kita. Ketika sampai waktunya tiba untuk kita sudah melakukannya dengan baik karena ada lompatan iman, saudaraku. Paulus berkata di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, Kisah Rasul 20 ayat 24 dan 2 Timotius 4 ayat 7, saudaraku, dia sudah menyelesaikan pelayanannya dan mengakhirnya dengan baik dan memelihara imannya. Ini ungkapan Paulus karena sudah mengalami lompatan iman itu. Yang kedua, saudaraku, kita harus tangkap isi hati Tuhan. Visi misi dari Tuhan. Paulus, Petrus, ya, para murid, saudaraku, lainnya, ketika mereka mengalami Tuhan,
ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saudaraku, mereka menangkap isi hati Tuhan. Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bahkan saudaraku, Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri. Ini ungkapan ya pribadi-pribadi yang mengalami lompatan iman. Nah, ungkapan Paulus ini, saudaraku, dia melihat visi misi dari Tuhan. Dia menangkap isi hati Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Paulus tidak mau hanya sebatas aku percaya kemudian selesai. Paulus mau sebagai orang percaya yang mengalami lompatan iman, mengalami pertumbuhan menuju kesempurnaan itu, saudaraku. Mengalami iman yang lebih jauh karena ia menangkap isi hati Tuhan untuk hidupnya, saudaraku. Bahkan untuk dunia, saudara. Nah, kehidupan Paulus Petrus, saudara, dari awal perjumpaan mereka dengan Tuhan, mereka suka melakukan lompatan-lompatan iman. Kehidupan rohani mereka suka naik terus ke atas. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Berapa banyak orang yang percaya kadang merasa dibaptis udah selesai. Yang penting masuk surga udah cukup, saudara. Ya banyak yang seperti itu. Mungkin ada yang berpikir, udahlah yang penting di KTP jelas ada status agama Kristen. Nah, mungkin juga ada yang berpikir, nyari kemudahan, saudaraku. Nah, kalau mati, nanti gampang ada yang mengurusnya, saudaraku. Ada yang datang doanya, saudaraku. Nah, hal seperti ini harus kita tinggalkan, saudaraku. Banyak orang, saudaraku, yang tidak mau lagi yang mengalami lompatan iman menuju pertumbuhan Tuhan yang dikehendaki, menuju kesempurnaan itu. Bisa karena pergumulan, karena pergaulan, karena keadaan, mungkin di dalam suasana nyaman, ya sudah tidak perlu lagi Tuhan. Nah, saudara kasih, kita harus tangkap visi misi Tuhan di dalam hidup kita. Kita jangan berpikir, oh, visi misinya Tuhan itu sesuatu yang spektakuler, yang besar. Seperti yang kita dengar, saudaraku, dari kesaksian beberapa orang bahwa ia melakukan hal-hal yang besar, menangkap visi misi dari Tuhan. Saudara kali, menangkap isi hati Tuhan, menangkap visi misi Tuhan itu, saudaraku, itu untuk mengubah hidup kita secara pribadi, saudaraku. Hal itulah yang harus kita tangkap. Hal itulah yang harus kita terima, saudaraku. Nah, bagaimana kita menangkap visi misi Tuhan, isi hati Tuhan, saudaraku? Baca dan renungkan firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan itu, saudaraku, dijadikan benih yang hidup di dalam hati kita sebagai tanah yang subur, saudaraku. Percayalah, saudaraku, benih itu akan bertumbuh, benih itu akan berbuah, saudaraku. Ya, iman kita, saudaraku, dibangkitkan. Ketika iman kita dibangkitkan, saudaraku, ada lompatan iman. Nah, kita hanya perlu, saudaraku, hati terbuka. Dengan kerendahan hati. Kita perlu hanya sentuhan Tuhan, saudaraku, di dalam hati kita. Buka hati kita. Jangan keraskan hati kita, saudaraku. Biar kita mengalami lompatan-lompatan iman itu. Dengan firman Tuhan, saudaraku, kita dapat berubah dan diubah. Dengan firman Tuhan, kita dapat menangkap isi hati Tuhan, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, Tuhan tidak hanya sebatas, saudaraku, menyelamatkan kita untuk masuk surga. Dia mau pakai kita, saudaraku, sesuai kemampuan kita. Jadi lakukan lompatan-lompatan iman.
Kita jangan berpikir, oh saya adalah orang biasa, ekonomi biasa, pendidikan tidak tinggi, tidak sekolah teologi, kemampuan saya terbatas dan sebagainya. Nah, pikiran seperti ini saudaraku harus kita tinggalkan. Jangan pikiran ini saudaraku membelenggu kehidupan kita sendiri saudaraku. Jangan pikiran ini saudaraku diberi kesempatan kepada si jahat untuk mempengaruhi kehidupan kita. Kita harus lepas dan bangkit dari belenggu pikiran itu saudara. Nah, sesuatu yang besar saudaraku, itu dilakukan dari hal yang kecil, dari hal yang biasa. Orang-orang yang biasa seperti para murid, dari orang yang sederhana, nelayan, menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, rupa kita, status kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kerinduan kita, saudara. Ya, biarlah orang memiliki bagiannya, saudaraku. Kita memiliki bagian dari Tuhan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Semua orang suku berharga di mata Tuhan dan dipakai Tuhan. Bukan dia soal kaya atau miskin, bukan soal ada pendidikan atau tidak, saudaraku. Tuhan tidak salah menempatkan posisi kita, saudaraku, di mana kita berada. Semua orang memiliki kelebihannya. Tidak ada yang unggul, karena semua memiliki kekurangannya, saudaraku. Manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Saya, saudaraku, bukan orang yang terkenal di dalam pelayanan, saudaraku. Saya adalah orang yang biasa-biasa, saudaraku. Dulu, saudaraku, saya adalah orang yang pemalu. Tidak bisa berbicara di depan orang banyak. Kalau disuruh doa, saya udah grogi, udah takut. Karena tidak tahu apa yang harus saya sampaikan, saudaraku. Tapi saya mau berubah dan diubah. Saya tahu ada visi misi Tuhan. Buat saya, buat istri saya, buat keluarga kami, saudaraku. Seharusnya, saudaraku, seharusnya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saudaraku. Saya seharusnya sudah melakukan banyak hal, saudaraku, bersama Tuhan. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya. Pada waktu itu saya percaya dan dibaptis. Tapi waktu itu saya tidak mau berubah. Saya selalu santai, selalu menganggap ada waktunya. Saya selalu berpikir, nanti saja. Hidup jatuh bangun di dalam dosa, saudara. Melakukan lompatan iman, tapi tidak stabil, saudara. Berapa banyak waktu yang terbuang, saudaraku. Masih ada kesempatan, saudaraku. Inilah kesempatan untuk kita. Lakukan lompatan iman itu sebelum saudara menyesal. Jangan kita menjadi orang Kristen, saudaraku, yang hanya kelihatan taat, rajin ibadah, saudaraku. Dulu saya lakukan seperti itu. Kelihatannya bagus. Kata gembala kita, Pak Sony, seperti pohon bonsai, saudaraku. Yang penting rajin ibadah, udah cukup dah. Indah dilihat mata, saudaraku. Tapi tidak normal. Hidup orang percaya, saudaraku, yang normal ada lompatan iman untuk menuju kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Amin. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, saudaraku, dikatakan tinggalkan semua beban, tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua penghalang-penghalang, dan hati mata kita, saudaraku, harus tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita, saudaraku, kepada kesempurnaan itu. Iman kepada Kristus, saudaraku, adalah dasar pijakan, lompatan iman untuk mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki, menuju kesempurnaan itu. Katakan bersama, lompatan iman. Lompatan iman. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi rema di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.